Halo, selamat datang. Mari kita belajar geografi. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi sumber daya alam. Sebelum kita masuk kepada materi pembahasan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait dari materi klasifikasi sumber daya alam sebagai perantara ataupun media pembuka. Oke, terdapat 4 pertanyaan. Yang pertama, apakah air termasuk ke dalam sumber daya alam? Berikut juga dengan banjir rob, banjir bandang, dan sungai yang meluap. Yang ketiga peristiwa tersebut sangat berhubungan dengan air. Kemudian yang kedua, apakah manusia termasuk ke dalam sumber daya alam? Dan yang ketiga adalah, apakah sumber daya alam harus berbentuk fisik ataupun memiliki wujud nyata? Dan yang terakhir adalah sumber daya alam yang ada di Indonesia, apakah tetap selalu ada dan tidak akan pernah ada habisnya? Di bagian A persepsi tadi terdapat 4 pertanyaan, di mana pertanyaan yang pertama itu berkaitan dengan air, apakah banjir rob dan juga banjir bandang termasuk ke dalam sumber daya, dan juga terdapat pertanyaan apakah manusia juga merupakan sumber daya. Nah, untuk dapat menjawab pertanyaan tadi, dapat kalian simak mengenai penjelasan apa itu sumber daya alam. Jadi, sumber daya alam adalah materi yang berasal dari alam. Dapat berbentuk fisik, dapat dilihat, maupun non-fisik, ataupun yang tidak dapat dilihat. Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya, karena memiliki nilai dan juga kegunaan. Oke, dari penjelasan tadi dapat diketahui bahwa sumber daya alam itu memiliki 4 kriteria. Jadi suatu materi ataupun benda dapat dikatakan sumber daya alam jika memiliki 4 kriteria. Yang pertama adalah materi tersebut harus berasal dari alam. Oke, karena kita membahas tentang sumber daya alam. Dari katanya berarti diketahui bahwa sumber daya tersebut itu berasal dari alam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dapat berbentuk fisik. Hal tersebut dapat dilihat ataupun wujudnya padat, serta dapat juga berbentuk non-fisik ataupun tidak dapat dilihat tapi juga bisa dirasakan. Contohnya apa? Adalah udara. Udara tidak dapat kita lihat, akan tetapi bisa kita rasakan. Contoh pada gambar di samping di mana orang sedang bernafas. Hal tersebut menunjukkan bahwa udara itu tidak bisa dilihat, tapi saat kita bernafas kita merasakan sebuah kesejukan dan juga sebuah nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ciri yang ketiga adalah dapat dimanfaatkan oleh manusia. Contoh tadi di bagian apersepsi yaitu terdapat banjir rob. Banjir rob tentu saja itu tidak bermanfaat bagi manusia, karena dengan adanya banjir rob itu dapat mengakibatkan kerusakan. Nah, jadi banjir dan juga kejadian bencana seperti tanah longsor dan gempa bumi itu bukan merupakan sebuah sumber daya alam, melainkan sebuah malapetaka bagi manusia. Oke, ciri yang keempat adalah memiliki nilai, dapat dijual ataupun memiliki juga kegunaan. Jadi sebuah sumber daya alam itu harus memiliki kegunaan dan nilainya sehingga dapat dikatakan sumber daya. Selanjutnya yaitu adalah klasifikasi ataupun penggolongan dari sumber daya alam. Kita tahu bahwa sumber daya alam yang ada di muka bumi ini itu memiliki ragam bentuk maupun jenis yang berbeda. Bahkan fungsinya dan kegunaannya itu juga berbeda. Oleh sebab itu, tidak jarang banyak sekali tokoh ataupun para ilmuwan yang menggolongkan sumber daya alam menjadi beberapa klasifikasi ataupun beberapa jenis sumber daya alam. Pengklasifikasian atau penggolongan tersebut bertujuan agar manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam itu berperilaku arif dan juga bijaksana, sehingga sumber daya alam tidak mudah habis ataupun tidak rusak atau bahkan punah sekalipun. Pada materi kali ini, klasifikasi sumber daya alam dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu adalah berdasarkan proses terbentuknya, dibagi menjadi 2. Kemudian yang ketiga yaitu adalah berdasarkan letak, dibagi menjadi 3 lokasi. Dan kemudian yang ketiga adalah berdasarkan jumlah, itu memiliki tidak terbatas dan juga terbatas. Dan yang keempat adalah berdasarkan pemulihannya. Itu sumber daya alam ada yang bersifat kekal, ada yang bersifat dapat diperbarui, dan ada yang bersifat tidak dapat diperbarui. Oke, klasifikasi yang pertama yaitu berdasarkan proses terbentuknya, dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu adalah sumber daya alam abiotik. Dari katanya sudah kita tahu bahwa abiotik merupakan sumber daya alam yang berupa objek
tidak hidup. Contoh dapat kalian lihat pada gambar di bawahnya, pojok kiri yang berwarna kuning itu merupakan belerang. Belerang merupakan sumber daya yang sering dimanfaatkan oleh manusia yang berasal dari pengendapan dari gas belerang yang ada di gunung-gunung berapi. Kemudian di gambar yang sebelahnya yang berwarna putih itu merupakan bukit kapur, di mana kapur juga sering dimanfaatkan oleh manusia dan bersifat abiotik ataupun benda mati, umumnya dijadikan sebagai bahan baku pembuatan semen. Dan yang sebelahnya bukan monyetnya yang kita identifikasi, akan tetapi dari sumber daya air panasnya. Itu merupakan sumber daya alam abiotik. Kemudian yang kedua yaitu adalah sumber daya alam biotik. Dari katanya ya, biotik berarti sumber daya alam ini berupa makhluk hidup. Nah, makhluk hidup yang ada di bumi ini itu ada 3. Yang pertama tumbuhan, yang kedua hewan, dan yang ketiga adalah manusia. Manusia juga merupakan sumber daya alam. Hal ini dikarenakan manusia itu memiliki nilai kegunaannya. Karena kita tahu bahwa kita sebagai manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan harus hidup berdampingan ataupun berhidup sosial. Karena manusia bukanlah makhluk individual, kan, tapi makhluk sosial. Karena kita saling membutuhkan, kita saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi manusia merupakan sumber daya alam. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah klasifikasi sumber daya alam berdasarkan letaknya, yaitu berdasarkan lokasi di mana sumber daya alam itu berada. Berdasarkan letaknya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu di permukaan bumi. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya alamnya itu berada di permukaannya. Berarti dia menempel pada tanah ataupun batuan yang ada di permukaan bumi. Dapat dilihat pada gambar di samping. Contoh sumber daya alam yang ada di permukaan itu berupa air sungai, mata air itu merupakan sumber daya alam, dan juga kegiatan pariwisata. Pada sebelah itu merupakan kegiatan camping yang ada di puncak pegunungan. Oke, lanjut yang kedua adalah di atas permukaan bumi. Sesuai dengan namanya, di atas permukaan bumi, berarti sumber daya alamnya itu berada pada wilayah udara. Contoh sumber daya alam ini meliputi sinar matahari, udara, baik itu oksigen, karbon dioksida, dan juga angin. Dapat kalian lihat pada gambar di samping, itu merupakan matahari. Dan kemudian yang samping-sampingnya yaitu adalah angin siklon. Angin siklon seperti kasus yang di Banjirop tadi itu bukan merupakan sumber daya, karena dia bersifat merusak, karena tidak memiliki nilai dan juga kegunaan. Oke, kemudian yang ketiga yaitu adalah di bawah permukaan bumi. Berarti sumber daya alam ini berada di bawah permukaan bumi, di bawah tanah ataupun di bawah batuan. Nah, contoh yang sering dimanfaatkan oleh manusia yaitu adalah minyak bumi, batu bara, panas bumi yang dilakukan dengan cara melalui usaha pertambangan. Dapat kalian lihat pada gambar di samping, di mana pada gambar di samping sebelah kanan itu merupakan proses pertambangan yang ada di wilayah laut, dan yang di sebelahnya lagi sebelah kanan itu merupakan hasil akhir dari pertambangan, di mana terjadi kerusakan lahan akibat hasil proses pertambangan yang seharusnya direboisasi ataupun dibenahi terlebih dahulu lahannya, akan tetapi hal tersebut hanya dibiarkan sehingga menimbulkan sebuah kerusakan. Yang selanjutnya yaitu adalah klasifikasi berdasarkan jumlahnya. Dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah klasifikasi sumber daya alam terbatas. Hal ini menjelaskan bahwa sumber daya alam tersebut memiliki jumlah yang sangat sedikit dan cepat habis, serta membutuhkan waktu ratusan tahun untuk memulihkannya kembali. Hal tersebut contohnya yaitu adalah batu bara, minyak bumi, itu terbentuk harus ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu untuk dapat menjadi batu bara. Kemudian yang kedua yaitu adalah sumber daya alam yang tidak terbatas. Hal ini menjelaskan bahwa sumber daya alam tersebut jumlahnya sangat banyak dan waktu pemulihannya tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Contoh, udara, air, dan sinar matahari. Klasifikasi yang terakhir yaitu berdasarkan pemulihannya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sumber daya alam yang bersifat kekal. Berarti sumber daya alam ini selalu ada dan jumlahnya terus-menerus tetap ataupun tidak bertambah. Contoh, air, udara, tanah, dan juga sinar matahari. Kemudian yang kedua yaitu adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jadi, jika sumber daya alam ini habis, kita dapat secara langsung
melakukan upaya pemulihan sehingga sumber daya alam tersebut dapat kita nikmati kembali dalam waktu yang sangat singkat ataupun waktu yang tidak membutuhkan ratusan bahkan jutaan tahun. Contoh seperti tumbuhan dan juga hewan. Kemudian yang terakhir adalah sumber daya alam yang bersifat tidak dapat diperbarui. Contoh yang tidak dapat diperbarui yaitu minyak bumi dan batu bara karena membutuhkan waktu ratusan tahun.